Acara kunjungan tim observasi kampung anti korupsi di siang hari ini segera dimulai. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati Ketua Tim Observasi Kampung Anti Korupsi dan tim yang hadir di siang hari ini, yang kami hormati para pimpinan OPD se-Kabupaten Manokwari Selatan, yang kami hormati para kepala kampung se-Kabupaten Manokwari Selatan, para hadirin tamu undangan sekalian. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini di dalam mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Pemberdayaan. Oleh Bapak disilakan. Selamat siang untuk kita semua. Shalom. Shalom. Jantega. Ya, sebelum kita memulai dengan pertemuan kita di siang hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dalam hidup dan kehidupan kami setiap pagi. Itulah ungkapan syukur yang kami kembalikan kepada Bapa dalam kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu, Bapa Pencipta langit dan bumi, pemelihara kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang berpanjang Kau beri. Di pagi hari ini, di siang hari ini, kami akan memulai dengan pertemuan kami dari pemerintah daerah, Bapak Wakil Bupati, dan juga dari tim observasi Kampung Anti Korupsi KPK, dan juga para kepala kampung se-Kabupaten Manokwari Selatan. Bapa dalam kerajaan surga, pertemuan ini kami peralaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tim observasi kampung anti korupsi beserta dengan anggota tim, mal ini Bapak Johnson Ginting bersama dengan Pak Imam, juga Ibu Lydia yang hari ini bisa bersama-sama kita di tempat ini. Yang saya hormati Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan, yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta yang saya hormati dan saya banggakan adalah seluruh kepala-kepala kampung beserta dengan kaur yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hal yang pertama, marilah kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena di sela-sela kesibukan kita, Tuhan beri waktu kita untuk berjumpa dalam kesempatan ini sehubungan dengan kunjungan kerja daripada tim observasi kampung atau desa anti korupsi di Kabupaten Manokwari Selatan. Itu kita syukuri karena kita hadir dan bisa beraktivitas mendengarkan hal-hal yang penting kita cermati untuk pelaksanaan tugas dan kerja kita dalam memberikan satu pelayanan. Dari 3 tugas kita adalah menyelenggarakan pemerintahan, membangun dan membina masyarakat di lingkungan kabupaten dan kampung Manokwari Selatan ini. Adapun kita ketahui bersama sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, sesuai undang-undang yang diamanatkan
ini merupakan satu kewajiban bagi setiap personil ASN maupun penyelenggara pemerintahan, baik pusat sampai dengan kabupaten, dan ujung tombak adalah kepala-kepala kampung. Oleh sebab itu, hari ini Kabupaten Manokwari Selatan juga terpilih untuk mendapat kunjungan kerja daripada tim KPK dalam rangka observasi. Observasi ini memberikan penilaian-penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Karena secara berjenjang dari kabupaten, distrik sampai dengan kampung, tugas kita sama, hanya secara mikronya ada di masing-masing kampung, secara makro adalah kabupaten, sehingga semuanya terkoordinir secara baik dan terselenggara secara ketentuan peraturan yang berlaku. Disadari banyak hal yang perlu kita sikapi ke depan sehubungan dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan itu begitu kompleks. Jika kita tidak pahami secara baik apa tugas kita sebagai bupati, wakil bupati, pimpinan OPD, staf, bahkan dengan personil berjenjang ke distrik kampung. Dan ini menjadi satu penilaian-penilaian oleh KPK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lebih khusus karena yang utama di ujung tombak itu adalah kepala kampung, maka secara khusus ada tugas dari tim KPK untuk ada di Kabupaten Manokwari Selatan ini, lakukan observasi, menilai adakah kampung kita yang sudah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, kaitannya dengan anti korupsi, pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lebih khusus kaitannya dengan penyelenggaraan atau penataan keuangan daerah secara mikronya ada di kampung. Oleh sebab itu, hari ini sedikit kita akan mendengarkan penjelasan umum dari Ketua Tim Observasi Desa atau Kampung Anti Korupsi. Kita berkomitmen ya untuk terus melakukan penyelenggaraan pemerintahan ini dengan baik, dengan mensikapi bahwa kita anti korupsi. Jadi di kampung-kampung ini harus tetap menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan pelayanan yang baik tanpa ada pungutan-pungutan yang membebani lagi masyarakat di sekitarnya. Sehingga kunjungan kerja hari ini itu merupakan satu tambahan ilmu lagi bagi kita, bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan di kampung. Bapak Ibu yang terpilih beberapa waktu yang lalu sebagai kepala kampung tentu belum banyak memahami bagaimana menyelenggarakan pemerintahan. Ke depan nanti pemerintah daerah akan melakukan bimbingan teknis lewat kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung, sehingga semua kepala kampung dapat diberikan bekal dalam menyelenggarakan pemerintahannya di kampung. Hari ini apa yang sudah kita kerjakan di tahun-tahun yang lampau, bahkan menuju ke tahun 2023 yang sedang berjalan kurang lebih memasuki pertengahan bulan Februari ini, kita akan terus menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan pelayanan ini, dengan terus berpegang kepada kita jadikan kampung ini anti korupsi. Jadi kita bekerja dengan lebih baik lagi dari masa yang lalu. Apalagi bapak-bapak adalah dan ibu ini sudah terpilih, dipilih oleh masyarakat, maka kepercayaan itu akan terus kita jaga sehingga dalam masa kerja 6 tahun ke depan kita tidak terlibat dalam hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Sehingga hari ini sebagai kunjungan kerja melakukan penilaian, observasi itu memantau lebih dekat. Dan
yang utama adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan mengambil sampel nantinya di Kampung Sidomulyo sebagai percontohan yang karena laporan keuangannya baik, kemudian pelayanannya baik, kita menjadikan satu acuan bagi percontohan di Kabupaten Manokwari Selatan ini. Bukan berarti kampung-kampung dari Bapak itu jelek, tetapi karena dari sisi pelaporan maupun pertanggungjawabannya dianggap sudah mendekati ketentuan yang berlaku, maka itu menjadi satu penilaian bagi tim KPK yang hari ini ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Kesempatan hari ini kita mendengarkan penjelasan secara umum mengenai kunjungan kerja ini, dan karena tugasnya harus turun ke kampung lagi, beberapa kampung yang ditetapkan, nanti dalam penjelasan ini kita tidak membuka pertanyaan. Cukup jelas ya, artinya kita tidak bertanya, tapi kita mendengarkan untuk kita jalankan ke depan seperti apa menjalankan pemerintahan ini. Karena kalau bertanya banyak juga tapi pelaksanaannya tidak, ini juga masalah. Tetapi kalau kita dengarkan dan kita lakukan, pasti itu yang terbaik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan mewakili Bupati pada kesempatan yang baik ini. Dan marilah kita mendengarkan dengan seksama arahan dari Ketua Tim tugas yang diemban dalam kunjungan kerja di Kabupaten Manokwari Selatan ini untuk menilai atau memantau desa yang menjadi acuan untuk desa yang anti korupsi. Demikian tim observasi kampung anti korupsi beserta dengan anggota tim, mal ini Bapak Johnson Ginting bersama dengan Pak Imam, ke Ibu Lydia yang hari ini bisa bersama-sama kita di tempat ini. Yang saya hormati Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan, yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, serta yang saya hormati dan saya banggakan adalah seluruh kepala-kepala kampung beserta dengan kaur yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Hal yang pertama, marilah kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena di sela-sela kesibukan kita, Tuhan beri waktu kita untuk berjumpa dalam kesempatan ini sehubungan dengan kunjungan kerja daripada tim observasi kampung atau desa anti korupsi di Kabupaten Manokwari Selatan. Itu kita syukuri karena kita hadir dan bisa beraktivitas mendengarkan hal-hal yang penting kita cermati untuk pelaksanaan tugas dan kerja kita dalam memberikan satu pelayanan. Dari 3 tugas kita adalah menyelenggarakan pemerintahan, membangun dan membina masyarakat di lingkungan kabupaten dan kampung Manokwari Selatan ini. Adapun kita ketahui bersama sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, saya undang-undang yang diamanatkan ini merupakan satu kewajiban bagi setiap personil ASN maupun penyelenggara pemerintahan, baik pusat sampai dengan kabupaten, dan ujung tombak adalah kepala-kepala kampung. Oleh sebab itu hari ini Kabupaten Manokwari Selatan juga terpilih untuk mendapat kunjungan kerja daripada tim KPK dalam rangka observasi. Observasi ini memberikan penilaian-penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Karena secara berjenjang dari kabupaten, distrik sampai dengan kampung, tugas kita sama, hanya secara mikronya ada di masing-masing kampung, secara makro adalah kabupaten, sehingga semuanya
koordinir secara baik dan terselenggara secara ketentuan peraturan yang berlaku. Disadari banyak hal yang perlu kita sikapi ke depan sehubungan dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan itu begitu kompleks. Jika kita tidak pahami secara baik apa tugas kita sebagai bupati, wakil bupati, pimpinan OPD, staf, bahkan dengan personil berjenjang ke distrik kampung. Dan ini menjadi satu penilaian-penilaian oleh KPK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lebih khusus karena yang utama di ujung tombak itu adalah kepala kampung, maka secara khusus ada tugas dari tim KPK untuk ada di Kabupaten Manokwari Selatan ini, lakukan observasi, menilai adakah kampung kita yang sudah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, kaitannya dengan anti korupsi, pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lebih khusus kaitannya dengan penyelenggaraan atau penataan keuangan daerah secara mikronya ada di kampung. Oleh sebab itu hari ini sedikit kita akan mendengarkan penjelasan umum dari Ketua Tim Observasi Desa atau Kampung Anti Korupsi. Kita berkomitmen ya untuk terus melakukan penyelenggaraan pemerintahan ini dengan baik, dengan mensikapi bahwa kita anti korupsi. Jadi di kampung-kampung ini harus tetap menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan pelayanan yang baik tanpa ada pungutan-pungutan yang membebani lagi masyarakat di sekitarnya. Sehingga kunjungan kerja hari ini itu merupakan satu tambahan ilmu lagi bagi kita, bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan di kampung. Bapak Ibu yang terpilih beberapa waktu yang lalu sebagai kepala kampung tentu belum banyak memahami bagaimana menyelenggarakan pemerintahan. Ke depan nanti pemerintah daerah akan melakukan bimbingan teknis lewat kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung, sehingga semua kepala kampung dapat diberikan bekal dalam menyelenggarakan pemerintahannya di kampung. Hari ini apa yang sudah kita kerjakan di tahun-tahun yang lampau, bahkan menuju ke tahun 2023 yang sedang berjalan kurang lebih memasuki pertengahan bulan Februari ini, kita akan terus menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan pelayanan ini, dengan terus berpegang kepada kita jadikan kampung ini anti korupsi. Jadi kita bekerja dengan lebih baik lagi dari masa yang lalu. Apalagi bapak-bapak adalah dan ibu ini sudah terpilih, dipilih oleh masyarakat, maka kepercayaan itu akan terus kita jaga sehingga dalam masa kerja 6 tahun ke depan kita tidak terlibat dalam hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Sehingga hari ini sebagai kunjungan kerja melakukan penilaian, observasi itu memantau lebih dekat. Karena yang utama adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan mengambil sampel nantinya di Kampung Sidomulyo sebagai percontohan yang karena laporan keuangannya baik, kemudian pelayanannya baik, kita menjadikan satu acuan bagi percontohan di Kabupaten Manokwari Selatan ini. Bukan berarti kampung-kampung dari Bapak itu jelek, tetapi karena dari sisi pelaporan maupun pertanggungjawabannya dianggap sudah mendekati ketentuan yang berlaku, maka itu menjadi satu penilaian bagi tim KPK yang hari ini ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Kesempatan hari ini kita mendengarkan penjelasan secara umum mengenai kunjungan kerja ini, dan karena tugasnya harus
turun ke kampung lagi, beberapa kampung yang ditetapkan. Nanti dalam penjelasan ini kita tidak membuka pertanyaan. Cukup jelas ya, artinya kita tidak bertanya, tapi kita mendengarkan untuk kita jalankan ke depan seperti apa menjalankan pemerintahan ini. Karena kalau bertanya banyak juga tapi pelaksanaannya tidak, ini juga masalah. Tetapi kalau kita dengarkan dan kita lakukan, pasti itu yang terbaik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan mewakili Bupati pada kesempatan yang baik ini. Dan marilah kita mendengarkan dengan seksama arahan dari Ketua Tim, tugas yang diemban dalam kunjungan kerja di Kabupaten Manokwari Selatan ini untuk menilai atau memantau desa yang menjadi acuan untuk desa yang anti korupsi. Demikian. Desa anti korupsi sudah ditetapkan bahwa kita akan mengobservasi 3 desa, 2 di Kabupaten Manokwari, 1 di Manokwari Selatan ini, yaitu Desa Sidomulyo. Jadi sebetulnya, tapi sebelum itu Bapak Ibu ya, kita mau jelaskan dulu KPK itu apa dan siapa. KPK berdiri tahun 2003, ya kan? Tugasnya adalah upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, kalau kita melihat korupsi itu ada, kita golongkan ada 2 Bapak ya. Satu namanya grand corruption, atau kita bilang korupsi besar. Mereka yang sudah punya mereka yang pejabat tinggi, ya kan. Mereka yang punya kecukupan materi, ya kan. Mereka yang punya jabatan, tapi mereka tetap rakus. Mereka ambil uang negara, dimakan sama mereka. Itu yang kami tangani dengan penindakan. Oke. Dan bagaimana Bapak satu lagi korupsinya yang lain? Namanya petty corruption. Korupsi yang dilakukan karena terpaksa. Bapak, kita itu gaji 10 koma Bapak, tanggal 10 kita sudah koma gitu kan. Kalau nggak begini, nggak bisa kita cari duit buat anak kita. Itu petty cash corruption, biasanya kecil-kecil, ya kan, pungli dan segala macam. Itu kita tidak tangani dengan penindakan. Karena kalau kita tangani dengan penindakan, penuh penjara kita Bapak, ya kan. Kita tangani dengan pencegahan, ya kan. Nah, satu lagi upaya kita yaitu upaya pendidikan masyarakat, ya kan? Bagaimana kemudian masyarakat paham kalau korupsi itu sebetulnya merugikan dirinya sendiri, anak cucunya nanti yang harus bayar, ya kan? Kalau Bapak lihat nanti ada pejabat korupsi, jalan kemudian dikorupsi sama dia, 1 tahun kemudian jalan itu sudah berlubang, ya kan? Kemudian KPK tangkap pejabatnya, ya kan? Ketika KPK tangkap pejabatnya, jalan itu berlubang lagi atau tidak? Masih tetap berlubang kan? Tidak akan memperbaiki jalan itu. Jadi kalau penindakan ini itu hanya bicara tentang ya orang jahatnya saja lah diambil dulu. Kerugiannya yang tanggung siapa? Masyarakat yang pegang, yang merasakan itu, ya kan? Tapi kalau kemudian pencegahan, pendidikan masyarakat, harapannya jangan sampai kemudian ada upaya korupsi pembuatan jalannya tetap bagus, ya kan, orang yang kita didik supaya dia tidak korupsi. Ada berbagai macam pola strategi. Semuanya akan tergantung pada orangnya, karena itu KPK dalam strateginya itu. Jadi KPK ada 3 strategi tadi Bapak ya. Yang pertama penindakan. Penindakan itu adalah untuk memberikan efek jera. Orang tahu kalau orang korupsi, kena dia masuk penjara. Orang tak takut untuk korupsi. Saat yang kedua adalah pencegahan,
supaya sistem prosedur itu tidak ada yang mudah dibuatkan korupsi. Yang ketiga adalah kita mendidik masyarakatnya supaya tidak mau korupsi. Begitu Bapak ya? Oke. Nah, itu tentang KPK. Nah, kami kemarin itu bicara tentang desa anti korupsi. Ya kan? Kenapa Bapak kok KPK bisa sampai masuk desa? Ya kan? Karena kalau kami masuk ke desa, orang desa tanya, Bapak kapan Bapak masuk ke desa ini? Seperti itu kan Bapak? Ya kan? Oke, karena kita melihat juga Bapak ketahanan pangan, ya kan? Itu ada di desa, betul? Ketahanan iklim ada di desa, betul Bapak? Oke. Kemudian kalau kita lihat pengangguran terjadi di kota besar, kenapa? Karena di desa tidak bisa menyediakan penghidupan yang layak. Jadinya kemudian orang berbondong-bondong ke kota. Desa kekurangan orang, di kota pengangguran banyak. Seperti itu Bapak ya. Karena itu kita mau bangun desa. Kita mau bangun desa dengan semua karakteristik desa yang miliki, ya kan? Tetapi kalau kita tanya Bapak, di desa terjadi korupsi tidak? Di kampung terjadi korupsi tidak? Aku yakin terjadi. Cuma permasalahannya apakah kemudian bapak-bapak kemudian menyadari itu korupsi atau tidak, ya kan? Kalau kita lihat berdasarkan undang-undangnya, untuk korupsi ada berapa Bapak? Ada 7 pidana korupsi. Penyuapan, ya kan? Itu orang kasih duit sama Bapak supaya urusannya dilancarkan walaupun harus melanggar hukum. Pemerasan, itu kalau misalkan dari penyelenggara negara memeras orang supaya kasih uang, ya kan? Kemudian penggelapan dalam jabatan, misalkan ada inventaris atau duit yang masukin langsung ke kantong penyelenggara negara, ya kan? Kemudian ada benturan kepentingan, contohnya karena Bapak kepala desa juga punya usaha bikin kontraktor jalan, maka ketika desa bikin jalan, perusahaan kepala desa yang mengerjakan jalan tersebut, itu konflik kepentingan, ya kan? Terus apalagi ada gratifikasi. Gratifikasi itu adalah kejahatan korupsi karena dia menerima hadiah yang punya tujuan ke arah suap, ya kan? Gratifikasi. Jadi itu bentuk-bentuk korupsi yang umum kita lihat di sehari-hari, ya kan? Kali ini kita masuk ke ke desa karena kita melihat bahwa sisi pencegahannya itu lebih penting, ya kan? Lebih penting kita membina desa supaya tidak terjadi korupsi, ya kan? Betul apa ya? Nggak ada gunanya kita tangkap orang sebetulnya sih. Begitu KPK tangkap orang, apa yang kita harus lakukan? Kita harus kemudian sediakan dia tempat untuk mendekam penjaranya. Tempatnya harus disiapkan kan? Tiap pagi kita harus kasih makan pagi, siang, sore kan? Nah, kalau tahanan kita sakit, kita harus bawa ke dokter, ya kan? Itu kalau kemudian kalau kemudian tahanan kita punya hari raya segala macam, cuti tahanan, kita harus kawal dia supaya tidak capek Bapak ngurus orang tahanan. Lebih baik jangan menahan orang, lebih baik kita mencegah supaya orang jangan korupsi. Ya, itu Bapak ya. Jadi desa anti korupsi ini kita melihat ada pasalnya, ada kemudian dana pembangunan desa yang seharusnya bisa membuat desa jadi lebih bagus, ya kan? Kita melihat bahwa justru pengelolaannya ini itu yang ingin kita tingkatkan, ya kan? Jadi kita akan melihat dana desa ini yang pertama dari sisi apa? Penata laksanaan tugasnya, ya kan? Contohnya Bapak, apakah Pak Kepala Kampung ini sudah membuatkan perencanaan anggaran desa? Ada? Ya kan? Kalau perencanaan anggaran desa itu kemudian apakah sudah melalui tahapan berembuk dengan masyarakat? Ada. Oke. Kalau kemudian itu ada buktinya, notulensinya adakah?
tanda tangan daftar hadirnya adakah, ya kan? Itu contohnya pelaksanaan desa, ya kan? Kemudian pengawasan, ya kan? Bapak kepala kampung kan punya anak buah toh, ya kan? Mestinya sebagai kepala kampung itu melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional hari-harinya, begitu Pak kepala kampung ya? Betul ya? Jadi kalau kemudian masyarakat mempunyai keluhan, kemana masyarakat mengeluh, ya kan? Bisa dibikinkan kotak keluhannya, bisa mungkin kepala kampung sudah modern, dia bisa pakai WhatsApp, telepon, apa segala macam, atau bisa diterima langsung di kantor kepala kampung. Apakah keluhan itu kemudian dicatat, ya kan? Nah, mana catatannya, mana bentuk dokumentasinya, itu yang kita akan lihat. Itu yang kedua ya, pengawasan, sisi pengawasan. Kemudian sisi penilaian kinerja aparatnya, ya kan? Sesuai dengan Permendagri, sebetulnya Bapak Kepala Kampung itu harus memberikan penilaian pada bawahannya, pada aparatur kampungnya. Bapak Sekretaris, Bapak ternyata sampai sekarang tidak pernah melakukan pekerjaan Bapak. Itu yang harusnya Bapak kerjakan. Sekarang Bapak saya kasihkan bimbingan supaya Bapak melaksanakan pekerjaan itu, ya kan? Bapak saya nilai untuk penilaian tugas-tugasnya kurang bagus. Itu tugas kepala kampung, gitu kan? Nah itu kan kita tanya nanti hal-hal seperti itu, ya kan? Yang keempat, tentang partisipasi masyarakat, ya kan? Jadi kalau misalkan di kampung ada dana untuk pembangunan desa, ya kan? Tentunya kepala kampung punya banyak pilihan, mau bikin apa, ya kan? Itu dasarnya kenapa kita pilih A, kenapa pilih B bangun B, atau kenapa kita bangun C, ya kan? Itu harus ada dasarnya kan. Dasar yang terbaik adalah kita tanya kepada masyarakat. Masyarakat, kita bangun apa yang paling penting saat ini, ya kan? Jangan tiba-tiba masyarakat pengen, Bapak Kepala Kampung tolonglah lihat itu apanya desa, jalan desa kita itu sudah hancur. Sudah berlubang-lubang, berlumpur-lumpur, tapi kenapa Bapak Kepala Kampung bikin gapura di depan? Itu nggak ada gunanya buat kami. Maka karena itu kita akan menilai dari sisi partisipasi masyarakat, ya kan? Kapan dilaksanakan? Adakah catatannya? Adakah notulensinya? Dan apakah kemudian daftar hadirnya ada? Siapa yang diundang? Ya kan? Itu. Jadi yang terakhir adalah kearifan lokal. Kearifan lokal itu kita mengangkat apa yang ada di tradisi kita masing-masing yang mendukung upaya pencegahan korupsi, ya kan? Contohnya kalau di Jawa itu ada maklumat yang disebarkan oleh Bapak Kepala Kampung di sana. Kalau kawan ada warga mencuri dan dia pada waktu dan kemudian ketahuan bahwa dia mencuri, dan ketika dia bikin hajatan, perayaan atau misalkan pesta di rumahnya, maka disepakatin oleh kepala desa, Bapak Kepala Kampung tidak boleh hadir di hajatan itu. Itu sebagai hukuman sosial, ya kan? Jadi dengan begitu kan orang tidak mau mencuri, betul apa ya? Itu. Jadi tadi seperti yang kita ungkapkan tadi, ada 5 kriteria. Yang pertama adalah tata laksana pemerintahan desa. Yang kedua adalah pengawasan. Yang ketiga adalah kinerja aparatur desanya. Yang keempat, bicara tentang partisipasi masyarakat desa. Yang kelima adalah bicara tentang kearifan lokal. Ya kan? Konsepnya kita masukkan sederhana, Bapak. Transparansi untuk terbukaan, ya kan? Apa yang kita lakukan itu terbuka. Semua orang boleh tahu. Yang kedua ada akuntabilitas, bahwa apa yang kita kerjakan itu kita pertanggungjawabkan, ya kan? Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat, bahwa kita melakukan ini bukan untuk sesungguhnya itu adalah untuk kepentingan rakyat, bukan karena pingin kita ego-egoan gitu, pingin bikin hiasan-hiasan saja yang akan dibutuhkan oleh masyarakat.
Itu saja yang kita lihat di dalam desa anti korupsi ini, ya kan? Harapannya kalau Bapak Kepala Kampung menjalankan itu, maka transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat itu akan meningkat. Kalau semua orang bisa tahu apa yang dana desa yang digunakan untuk apa, Kepala Kampung jujur aja pasti akan lebih bertanggung jawab. Begitu Bapak ya, itu sisi pencegahan yang kita lakukan. Ya, untuk itu maka sesudah kita berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan Kemendes, dengan Pemprov Papua Barat, dengan Pemkab Kabupaten Manokwari Selatan, kita hadir di sini untuk melihat, untuk melakukan observasi di desa Sidumulyo. Kenapa nggak desa kami, Bapak? Kami mau, Pak. Cuman kami nggak punya orang, nggak punya dana, nggak punya waktu. Paling banyak satu provinsi memang 3 desa. Kalau nanti kita punya lebih lagi sumber daya kita miliki, semuanya pengen kita datangi, ya kan? Tapi saat ini cuma itu kemampuan kami, gitu, Bapak ya. Jadi sekarang kalau kemudian kampung Bapak pengen menjadi desa anti korupsi, maka nantinya juga bisa Bapak improve kan, bisa Bapak tingkatkan lagi pengelolaan desa. Kira-kira itu yang akan kita laksanakan di hari ini di Desa Sidumulyo. Semoga kami mendapatkan kerjasamanya dari semua kepala kampung supaya tahun depan desa kampung Bapak yang nanti masuk jadi unggulan desa anti korupsi. Dan nama-nama di antara ketiga ini sih ya kan, antara Soribo itu di Udapi, itu di Kabupaten Manokwari, Sidumulyo di Manokwari Selatan, itu nanti skornya akan kita adu. Satu di antara 3 itu akan masuk ke dalam nominasi di tingkat nasional. Begitu ya. Nanti tahapan selanjutnya akan ada lagi pengambilan data dan bimbingan teknis. Itu yang ingin kami sampaikan tentang kunjungan kami ke Sidumulyo ini, Manokwari Selatan ini. Harapannya kita sama-sama lebih lagi bertanggung jawab, lebih lagi ikhlas katanya kan, untuk melaksanakan tugas kita memimpin kampung, ya kan? Demikian kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada. Shalom Alaihim. Shalom. Sekalian, karena hari ini merupakan satu kehormatan bagi kita, kepala-kepala kampung ini, terutama pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan ini. Kalau KPK memberikan penilaian nantinya, kemudian di Kabupaten Manokwari Selatan ini nanti terpilih sebagai desa percontohan anti korupsi, maka itu merupakan kebanggaan yang terus harus kita tingkatkan. Mendengarkan penjelasan tadi cukup jelas kan bagi kepala-kepala kampung, jelas. Jadi kunjungan kerja ini bukan menakut-nakuti kita dengar KPK yang datang, tapi memberikan sosialisasi, penjelasan lebih detail apa sih kita datang ini. Mau bina supaya kepala kampung selain pemerintah daerah bina dalam penyelenggaraan pemerintahan, menata keuangannya, mengawasi, memberikan pelaporan, pertanggungjawaban, itu kita bina terus. Saya berharap, aku wakil bupati yang mewakili bupati, kita harus setiap desa itu berdaya saing, masing-masing harus bisa berkompetisi untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan, mengurus anggaran desa itu dengan baik, memberikan pelayanan pelaporannya yang baik, hindari masalah-masalah yang seperti waktu-waktu lalu terjadi.
Kalau ada sesuatu hambatan, jangan segan-segan, karena bapak-bapak selaku kepala kampung sama dengan bupati dan wakil bupati juga dalam membina masyarakat ini. Datang, bertemu, sampaikan masalahnya, jangan bikin gerakan tambahan di luar. Sampaikan apa yang menjadi kendala secara baik. Kantor kita terbuka mulai dari jam 8 sampai jam 3. Jadi jangan ada curiga dulu, wah dulu tidak dengar apa yang kita minta. Karena peraturan keuangan sudah jelas. Mengurus uang mulai dari rencana, kemudian dengan penata usaha keuangannya, pelaporan. Kalau itu kita jalankan dengan baik, maka tidak ada hambatan. Kalau sudah terima uang kan bikin laporan. Kalau belum laporan, kita ada 57. Terus yang belum bikin laporan 5, maka seluruhnya akan terhambat. Ya. Raport kita itu ada 5 yang belum, tapi seluruhnya akan terlambat karena daerah harus bikin laporan lagi ke Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, supaya uang yang berikutnya dikirim lagi ke daerah. Jadi saya ingatkan tadi menyangkut pengelolaan keuangan daerah, supaya kita kerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada aturan yang mengatur. Terima uang, urus, biayai apa yang kita sudah rencanakan dalam DPA. Kemudian pada bulan berikutnya juga dilaporkan lagi, maka dia akan bergulir secara baik itu pencairan uang itu. Tidak ada hambatan. Jadi hari ini kita dengarkan tadi 5 pengarahan dari Bapak Ketua Tim, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan ini kita harus olah dengan baik. Setiap kepala kampung dibantu oleh kaum, ada juga staf personil, maka tidak ada hambatan kalau kita memimpin dengan baik tugas-tugas di kampung. Kesempatan yang baik ini juga saya tidak buka tanya jawab karena tugas Bapak ini cukup padat dan kita sudah mendengarkan apa yang menjadi sasaran. Ini pembinaan, bukan menakut-nakuti, tapi pembinaan supaya kita termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Saya kira bapak-bapak kepala kampung dan ibu ini bisa ya. Coba saya ingin dengarkan, kita bisa menjadi desa anti korupsi atau kampung anti korupsi? Bisa? Bisa. Harus kita jawab dengan tadi Pak, bagaimana ya apa slogannya? Kalau saya sampaikan berantas korupsi, semua sama-sama jawab kita orang bisa, seperti itu ya. Oke. Pak Bupati. Berantas korupsi kita orang Bisa. berantas korupsi kita orang Bisa. tangan untuk kita. Ya. Kalian bisa? Bisa. Sekali lagi, kalian bisa? Bisa. Terima kasih. Nah, itu harap. Penutup dengan berakhirnya arahan dari Bupati dan juga tim yang telah menyampaikan arahan kepada kita para kepala kampung di siang hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara di siang hari ini. Selesai. Shalom, selamat siang. Izin Pak Wakil Bupati semuanya bisa seperti ini tangannya. Di kanan ya. Oke, di kanan seperti ini. Oke. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Video ya. Oke, saya sampaikan berantas korupsi, semua menyampaikan kita orang bisa. 1, 2, 3. Berantas korupsi kita orang bisa.